Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua dimanapun kalian berada. Semoga kita tetap aktif, tetap sehat, dan semangat belajar. Bertemu lagi dengan Pak Fala dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan bagian ketiga. Ada beberapa materi yang harus kita kuasai, yaitu berbagai bentuk pecahan, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, dan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Siapkan buku dan alat tulis kalian dan simak pembelajarannya baik-baik. Yang pertama, kita akan belajar tentang bentuk pecahan. Nah, kalian tentu sudah tahu tentang bentuk pecahan. Pertama adalah 2/5. 2/5 adalah pecahan biasa. Selanjutnya 2/1/4 itu adalah contoh pecahan campuran. Selanjutnya ada 0,9, betul sekali, itu adalah pecahan desimal. Dan yang terakhir ada 60%. Ya itu betul, itu adalah bentuk persen. Bagus sekali. Selanjutnya adalah tentang pecahan biasa. Pecahan biasa dibagi menjadi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Kemudian pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, anak soleh, sekarang coba tebak mana yang merupakan pecahan murni dan mana yang merupakan pecahan tidak murni di antara pecahan berikut. 3/4, 9/2, 2/5, 8/6, 15/12, dan 7/10. Ya benar, yang merupakan pecahan murni adalah 3/4, 2/5, dan 7/10 karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Kemudian yang merupakan pecahan tidak murni yaitu 9/2, 8/6, dan 15/12 karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, jadi sudah paham ya perbedaannya? Baik anak soleh, selanjutnya adalah pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Nah, anak soleh, jika dalam pecahan biasa pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat kita rubah menjadi pecahan campuran. Contohnya adalah 9/5. Nah, anak soleh, 9/5 itu artinya adalah 9 dibagi 5. Kita gunakan cara prokapit ya. 9 di dalam dan 5 di luar. 9 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian kita kalikan, 1 kali 5 sama dengan 5. Kita kurangkan, 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Nah, 4 dibagi 5 ini tidak bisa, jadi pecahan ini selesai. 1 ini adalah hasilnya ya. Sedangkan 4 adalah sisanya. Bagaimana cara merubahnya? 9/5 itu berarti sama dengan hasilnya ini adalah sebagai bilangan bulat 1, kemudian pembilangnya adalah sisanya 4, dan penyebutnya tetap 5. Jadi 9/5 sama dengan 1 4/5. Contoh selanjutnya adalah 11/4. 11/4 artinya 11 dibagi 4. Nah, kita gunakan cara prokapit. 11 dibagi 4, nah, sama dengan 2. Nah, kemudian kita kalikan, 2 kali 4 sama dengan 8. Kita kurangkan, sisanya adalah 11 dikurangi 8 sama dengan 3. Nah, 2 ini adalah hasil, sedangkan 3 adalah sisa. Jadi 11/4 itu sama dengan 2, sisanya 3, 3/4. Nah, anak soleh, ini adalah cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, anak soleh, bagaimana merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Contohnya 21/5. Kita kalikan 5 dengan 2, kemudian ditambah 1. Nah, jadi hasilnya adalah 5 dikali 2 sama dengan 10 ditambah 1.
Nah, pernya tetap per 5. 5 dikali 2 tambah 1 sama dengan 11 per 5. Jadi pecahan biasanya adalah 11 per 5. Contoh yang kedua, 3, 4 per 7. Kita kalikan, 7 dikali 3 ditambah 4 tetap per 7 sama dengan 7 dikali 3 sama dengan 21 ditambah 4 sama dengan 25 per 7. Nah, anak soleh, itu cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Anak soleh, pecahan selanjutnya adalah pecahan desimal. Desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh pecahan desimal 0,3, 0,25, 3,125, dan seterusnya. Ingat, dalam membaca pecahan desimal, setelah angka koma tidak ada puluhan, ratusan, ataupun ribuan. Yang keempat adalah persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Jadi persen artinya per 100. Biasa dilambangkan dengan tanda persen. Contoh, 8% artinya 8 per 100. Contoh selanjutnya adalah 25%, artinya 25 per 100. Baik anak soleh, yang selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengubah penyebut menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Contoh, 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini penyebutnya kita rubah menjadi per 10. Nah, 2 jadi 10 itu dikali 5. Maka pembilangnya juga dikali 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Nah, anak soleh, 5 per 10. Kalau per 10 berarti ada satu angka di belakang koma, 0,5. Jadi pecahan desimalnya adalah 0,5. Contoh yang kedua, 1 per 4. Nah, sama dengan, anak soleh, 1 per 4. Nah, penyebutnya adalah 4. 4 ini tidak bisa dirubah menjadi per 10. Karena tidak bisa dirubah jadi per 10, maka kita rubah menjadi per 100. Nah, 4 jadi 100, kita kali 25. Nah, penyebut kali 25, jadi pembilang juga dikali 25. 1 kali 25 sama dengan 25. Nah, jadi pecahan desimalnya sama dengan 0,25. Nah, ada dua angka di belakang koma. Contoh yang ketiga, misalkan 3 per 8. Nah, anak soleh, di sini 8 tidak bisa dirubah menjadi per 10, juga tidak bisa per 100, maka harus dirubah menjadi per 1000. Nah, 8 jadi 1000, ini dikali 125, maka pembilangnya juga dikali 125. 3 kali 125 sama dengan 375. Jadi pecahan desimalnya adalah 0,375. Setelah yang selanjutnya adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, ubah pecahan desimal menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Aturannya adalah yang pertama, jika satu angka di belakang koma diubah menjadi per 10. Jika dua angka di belakang koma menjadi per 100, dan jika tiga angka di belakang koma diubah menjadi per 1000. Yang kedua adalah sederhanakan. Contoh, misalkan 0,2. Nah, di sini ada satu angka di belakang koma, jadi per 10. Pembilangnya adalah 2. Nah, jadi hasilnya adalah 2 per 10. Kita sederhanakan. Pembilang dan penyebut kita bagi menjadi 2 per 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1.
10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi pecahan 0,2 itu sama dengan 1/5. Contoh yang kedua, 0,25. Nah, di sini ada dua angka di belakang koma. Jadi per 100 angka pembilangnya adalah 25. Nah, ini belum sederhana, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25. Nah, 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Nah, jadi 0,25 sama dengan 1/4. Nah, mudah kan? Selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Caranya anak soleh, yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi per 100. Nah, contoh 1/2. Nah, kita rubah penyebutnya menjadi per 100. Pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 50 ya. Kali 50 itu 100, otomatis pembilangnya juga dikali 50. 1 kali 50 sama dengan 50. Nah, kita rubah menjadi 50%. Kemudian contoh yang kedua adalah 1/4. Nah, kita rubah menjadi per 100. 4 jadi 100, itu dikali 25. Jadi pembilangnya juga dikali 25. 1 kali 25 sama dengan 25, sama dengan 25%. 25 per 100 sama dengan 25%. Yang terakhir adalah mengubah persen menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya adalah mengubah persen menjadi per 100. Nah, kemudian yang kedua, sederhanakan. Contoh, misalkan 5%. Nah, kita rubah 5% menjadi 5/100. Kemudian kita sederhanakan, pembilang dan penyebut kita bagi dengan 5/5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi bentuk pecahan 5% itu sama dengan 1/20. Demikian anak soleh, pembahasan tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Semoga mudah dipahami. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga ibadah. Wafal akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.